Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Anna salata, bahwasanya salat itu khairul a'mali, sebaik-baik amal perbuatan. An Saubana, dari sahabat Sauban. Sauban ini salah satu dari pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Wa fi riwayatin istaqimu tuflihu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wa la yuhafidhu 'ala al-wudhu'i illa mu'minun. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istaqimu, tegakkanlah olehmu, walan tuhsu, dan janganlah sekali-kali menghitung-hitung. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, istaqimu, tegakkanlah salatmu, tuflihu, kalian akan menjadi orang yang beruntung. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna a'malikum, bahwasanya amal-amal perbuatanmu, as-salatu, adalah salat. Anna khaira a'malikum, bahwasanya sebaik-baik amal perbuatanmu, as-salatu, yaitu salat. Wala yuhafidhu, dan tidak dapat memelihara alal wudu'i, atas wudu, illa mu'minun, kecuali orang mukmin. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, masih tentang salat. Salat itu masih ingat, sodnya sobar, lamnya latif, alifnya amanah, taknya tawadhu. Sobar, latif, amanah, tawadhu, itulah khairul a'mal, ya. Sabar, lemah lembut, pelihara amanah, ya. Kemudian rendah hati, ya. Itulah makna tawadhu, itulah makna kesempurnaan dalam sholat. Bahkan sholat ini tidak boleh kita kalahkan dengan pekerjaan yang lain. Kita harus mendahulukan pekerjaan sholat ketimbang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sebab mengerjakan sholat itu berarti memenuhi panggilan Allah. Maka kita harus mendahulukan panggilan Allah ketimbang panggilan-panggilan yang lain. Kenyataannya gimana, Pak? Allah manggil hayya 'alas shalah, dengan waktu yang bersamaan bos manggil. Mana yang diparani? Bosnya. Iya, karena takut dipecat. Iya. Bosnya, karena berpikir bosnya yang ngasih gaji. Padahal mah gaji itu perantara. Adakah yang berani, bos mohon maaf, saya sudah dipanggil sama Allah, saya mau sholat dulu sebentar, ya. Kalau bosnya sama-sama muslim, bos mendingan ayo sholat dulu dah, gitu. Adakah yang berani begitu? Apalagi bosnya non muslim, ya. Ya. Ini hal yang berat, ya. Berarti, ya, mengalahkan Allah, memenangkan bos. Harusnya memenangkan Allah, mengalahkan bosnya.
kerjaan ngojek, lagi bawa penumpang, ya, lewat dekat masjid, kedengeran hayya 'alas shalah. Pak, Bapak Islam apa bukan? Penumpangnya ditanya, Islam. Itu sudah ada panggilan sholat. Ayo Pak, belok ke masjid dulu sebentar ya, kita sholat, ntar kita jalan lagi. Ketemu tukang ojek yang begitu. Nah, kenapa? Karena budaya mendahulukan Allah tidak terbiasa di kita, ya. Budaya mendahulukan Allah belum terbiasa, baru hanya hitungan beberapa orang atau segelintir orang yang dia sudah membudayakan mendahulukan Allah, terutama muadzin dan imam. Ya, jamaah itu kadang ada yang ke bawah, kadang ada yang ketinggalan. Coba kalau kita lagi haji atau umroh, begitu dengar hayya 'alas shalah, warung sedang jualin dagangan, ditinggal udah. Ditinggal itu bukan warungnya ditutup, tinggal aja. Yang belanja orang KBU, Pak, gimana ini? Saya mau beli kok ditinggal. Ora urus. Ora urus, karena mendahulukan panggilan Allah. Nah, itu contoh, karena sudah terjadi budaya mendahulukan panggilan Allah. Nah, di Arab Saudi yang mulai mengabaikan panggilan Allah itu pasar Kornes. Pasar di mana di situ memang mayoritas karyawannya orang-orang kita. Jadi pintu toko ditutup, tapi pembeli masih utuh di dalam, nggak berangkat ke masjid. Padahal sudah disediakan masjid terdekat. Nah, itu berarti budaya mendahulukan kepentingan Allah itu ya belum sempurna, khususnya kita di Indonesia yang mayoritas umat Islam. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrika wa illam taf'al mala'tu sadraka syughlan walam asudda faqrika walam asudda faqrika. Man kanatid dunya himmahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, cepat-cepat selesaikan urusan ibadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asudda faqrika, dan aku akan menutup kemelaratanmu. Wa illam taf'al, dan apabila kamu tidak melakukan, mala'tu sadraka syughlan, aku penuhi dadamu dengan kesibukan. Walam asudda faqrika, dan aku tidak menutup kepakiranmu, kemelaratanmu. Man kanatid dunya himmahu, ini udah hadis lain. Siapa orang yang tujuan hidupnya itu dunia, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan bikin berantakan urusan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kemelaratan itu ada dalam pelupuk matanya. Kemudian dia tidak berhenti dari urusan dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah menjadi ketentuan baginya. Wa man kanatil akhiratu
siapa orang yang akhiratnya itu menjadi hammahu, menjadi tujuannya, ya, jamma'allahu lahu, ya, Allah akan menghimpun padanya, ya, hartanya, wa atathu dunya wa hiya raghimatan, ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kaya dalam hatinya, wa atathu dunya wa hiya raghimatan, dan Allah berikan dunia kepadanya, dunianya yang datang kepadanya. Itu kalau orang mendahulukan kepentingan Allah. Orang yang mendahulukan kepentingan Allah, dadanya dipenuhi dengan kekayaan, ya. Kemudian urusan-urusannya diselesaikan oleh Allah dengan baik, ya. Dunianya akan datang. Siapa orang yang tujuannya itu dunia, ya, maka urusan-urusannya nggak rapi-rapi. Kemudian perasaan dia hidup itu susah terus, ya. Kemudian rezekinya, ya, tidak diberikan kecuali apa yang menjadi bagian bagi dirinya. Itu urusan rezeki orang ahli ibadah sama orang tidak ibadah. Urusan rezeki orang yang tukang sholat sama orang yang tidak sholat. Kata Allah, wahai hambaku, ya, penuhi, ya, ibadah kepadaku, segerakan, ya, nanti aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan akan aku tutup kemelaratan, kemiskinan. Tapi kalau tidak mengerjakan itu, maka dadamu aku penuhi dengan kesibukan dunia, dan tidak selesai-selesai itu, tidak ketutup itu rasa kekurangan dalam hidupnya selama-lamanya. Jadi kalau Allah sudah panggil, segerakan. Yang lain tinggal. Ayatnya sih kaitannya sholat Jumat, tapi hakikatnya semua sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan panggilan sholat, ya, ya, pada hari Jumat, maka, ya, fas'au ila dzikrillah, segera berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah artinya melaksanakan sholat. Wa dzarul bai', tinggalkan dagangan. Dagangan suruh tinggalin. Berarti yang kerja kantor nggak ditinggalin, yang kerja di sawah nggak ditinggalin. Ya, dagangan itu mewakili pekerjaan. Tinggalkan semua, kita punya aktivitas. Itu lebih baik bagimu manakala kamu mengetahui. Kita tahu bahwa salat itu kalau sudah istiqomah, kata Rasulullah, tuflihu. Ya, kita salat kalau sudah istiqomah, tuflihu, menjadi keberuntungan. Tapi kadang-kadang memang, bahkan bukan kadang-kadang, ya, yang menghalangi kita untuk istiqomah salat 5 waktu dengan berjamaah di awal waktu adalah kesibukan-kesibukan kita. Apalagi melihat, ya, teman-teman kita udah pada sukses, padahal nggak sholat tapi pada sukses. Ya, ya, dagang bisnis pada sukses, apa segala pada sukses, ya, segala macam jadi. Ya, sementara kita yang udah istiqomah sholat kadang-kadang usaha gagal lagi. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, ini ada di surat Toha, ya. Allah mengingatkan, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaquluna, atas apa yang mereka perbincangkan, ya.
Jadi orang-orang kafir itu ya, atau orang-orang yang tidak percaya terhadap sholat, mereka ngomongin orang-orang yang sholat. Alah, sholat melulu, ya, nunggang nungging, kedengklak kedengkluk, hidup susah mah susah aja. Ya. Nih gua nih, kita nih pada nggak sholat, tapi rezekinya lancar-lancar aja, hidupnya makmur, badan gemuk-gemuk, seger-seger. Ya. Nah itu kadang begitu. Ya. Nabi dinasehati oleh Allah, fasbir, sabar aja kalau ketemu orang-orang model kayak begitu. Nah kita ini yang dinasehati. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Bertasbih kepada Allah, ya, memuji Allah sebelum terbit matahari, berarti waktu malam. Ya, sholat 5 waktu, yang waktu malam maghrib, isya, subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam, yaitu sholat siang, zuhur, asar. Kasih tambahan wa min ana illaili, ya, di tengah malam, fasabbih, ya, bertasbih kepada Allah, wa atrafan nahar, ya, ya, tarafan nahar itu pergantian dari pagi ke siang, ya. Isi lagi bertasbih kepada Allah. Kalau malam diisi dengan tahajud, kalau siang diisi dengan duha. La'allaka tardha, supaya kamu hidupnya senang. Ini Allah yang ngasih tahu. Ya. Udah nggak usah pikirin dia orang, dia orang enaknya di dunia doang. Ya. Nikmatnya di dunia. Ya. Sementara di dunia ini tidak akan lama. Ya. Jadi upayakan, ya, meraih kenikmatan yang lebih lama, lebih panjang, yaitu kenikmatan negeri akhirat. Dengan cara apa? Istiqamah fis salat. Istiqamah fis salat, karena salat itu khairu a'malikum, sebaik-baik dari amal perbuatan kita. Maka saya kadang-kadang ngitungnya begini. Kalau sudah maghrib, isya, kemudian tahajud walaupun sedikit dari waktu malam, kemudian subuh, ya, nutupnya syuruk, ya, kalau sempat, kalau bisa, ya, itu untuk kegiatan malamnya. Kemudian kegiatan siangnya dimulai dari atrafan nahar, yaitu duha. Duhanya silakan ambil jam berapa, jangan terlalu siang, ya, duha, ya, karena subuh ke zuhur lama, panjang, kita isi dengan duha, duha, zuhur, asar, selesai. Nanti kegiatan malamnya yang lebih banyak. Jadi itu cara kita mengisi waktu-waktu kita. Kenapa siang lebih sedikit? Karena pada umumnya itu waja'alnal nahara ma'asya, ya. Kami jadikan waktu siang itu untuk cari ma'isya, cari rizki. Nah itu cara kita untuk membendung diri, tidak menyibukkan terhadap urusan dunia. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك, wahai Nabi, jangan kamu condongkan kedua matamu, ya, jangan selalu melihat silau. Kepada siapa? Ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, yaitu kepada golongan, ya, yang sudah aku berikan kenikmatan mereka, ya, zahratal hayatid dunya, ya, dengan kesenangan-kesenangan dunia, bunga-bunga dunia, ya. Jangan terlalu condong memandang
orang yang aku kasih kenikmatan pada bunga-bunga dunia, kekayaan. Rumahnya mewah begitu ya, kayak istana. Mobilnya berjejer, ya. Nggak cuma 1 2, ada 7. Mereknya beda-beda, ya. Kelasnya Rolls Royce, Jaguar, apalagi itu. Ya. Jadi kelas Avanza, Avanza Xenia nggak masuk di dia. Itu 7 berjejer. Itu. Rumahnya mewah, ya. Pasti pemiliknya gemuk-gemuk, seger-seger, bersih-bersih. Ya. Pertanyaannya, sholat nggak dia? Ibadah nggak dia? Nah, kalau dia tidak ada sholat, tidak ada ibadah, itu namanya azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Mereka sedang menikmati, ya, bunga-bunga dunia. Padahal kata Allah itu linaftinahum fi, sebagai ujian buat mereka. Sedang diuji oleh Allah, yaitu ujiannya kekayaan dunia. Saya juga rada-rada sanksi nih kepada bapak-bapak ini, ya. Kenapa pagi ini bisa ikut ngaji subuh, ya. Jangan-jangan karena duitnya nggak terlalu banyak, ya. Coba kalau duitnya ada 5M aja, ya, kira-kira kepikiran ngaji apa enggak? Ya Allah, jadi mikirin duit, ya, puter otak, ini duit segini harus jadi segini, ini harus jadi segini, terus gitu. Jadi sehari semalam itu kurang waktu buat meras otak untuk memperbanyak kekayaan dunia. Nah itu namanya yamla sadruka syughlan, kata Allah, ya. Ya, dada kita dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan dunia. Walam asudda faqruka, nggak ada habis-habisnya berpikir tentang kekurangan dunia. Dia putar otak, dia pikirkan itu, kemudian kekayaan-kekayaan itu menjadi bayangan-bayangan kita orang. Padahal itu adalah fitnah buat mereka, ujian buat mereka. Ingat ketika Qarun keluar dari rumah, ya, pakai apa itu, kendaraannya gajah, ya, gajah apa unta, ya, dia berhias, ya, gelangnya, kalungnya, kemudian dia beli apa itu mustika kerajaan. Begitu jalan itu kayak perhiasan, ya, kayak orang Abu Dhabi itu yang baru-baru ini bingung karena emasnya banyak, ya. Orang Abu Dhabi kebanyakan dia punya emas, akhirnya emas batangannya saben orang lewat depan rumahnya dibagi satu, ya. Satu lempengnya itu bisa 1/2 kilo. Ini Qarun begitu, bla bla. Apa komentar orang-orang miskin? Wah, coba kalau saya kaya. Coba kalau saya kaya kayak Qarun. Nikmat kali hidup. Ya. Hidup nikmat. Udah. Apa aja keperluan terpenuhi. Kebutuhan semua beres. Ya. Pelayannya siap. Ya. Pingin makan apa saja oke. Ya. Ya. Seneng sama perempuan mana nggak bakal ditolak. Umpamanya begitu, umpamanya. Ya. Wah, nikmat jadi siapa? Jadi Qarun nih. Coba saya kaya Qarun. Itu kata orang miskin yang nggak ada ilmu. Tapi bagi orang miskin yang ada ilmunya, alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah tidak sekaya Qarun, jadi saya masih bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Saya masih bisa banyak kesempatan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dunia itu nggak bakal lama. Sebanyak apapun masih kalah dengan kita
sholat 2 rakaat qobliyah subuh, ya. Saya mah nggak kepikiran pingin kaya seperti Qarun. Tidak lama Qarun ditenggelamkan, diamblesin ke bumi, seharta-hartanya, sekekayaan-kekayaannya. Apa kata orang miskin yang tidak ada ilmu tadi? Untung saya nggak kaya seperti Qarun. Coba kalau saya kaya seperti Qarun, mati juga saya, ambles bumi. Kata orang ahli ibadah, alhamdulillah, Allah sudah tunjukkan, ya, kepada kita tentang betapa tidak berharganya harta kekayaan dunia. Buktinya dalam sekejap itu istananya Qarun ambles ke bumi, rapat kembali, sudah nggak nampak, nggak kelihatan, ya. Karena saking kayanya Qarun, ya, orang kota Bambu Utara nggali tanah menemukan kekayaan, harta, disebutnya menemukan harta karun. Masya Allah. Nah, itu contoh. Padahal warizqu rabbika khairu wa abqa, rizki yang disiapkan Tuhanmu untukmu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lebih langgeng. Ya. Rizki yang disiapkan oleh Allah lebih baik dan lebih langgeng. Rizki apa? Tidak sekedar rizki dunia, tapi rizki akhirat, yaitu kesempatan kita dalam beribadah, mendahulukannya kita akan panggilan Allah, menjadikan khairul rizki, sebaik-baik rizki, dan rizki yang paling kekal, paling langgeng. Kemudian Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis sholati, ya. Kalau kamu sudah sholat, perintahkan pula kepada keluargamu untuk sholat. Istrimu sudah sholat atau belum? Maka kewajiban untuk mendidik, membimbing istri adalah suami. Kalau belum sholat, apa masalahnya? Oh, nggak ngerti tata cara sholat, wajib bagi kita ngajarin, dididik. Mula-mula diajarin tentang mandi hadas, diajarin tentang tata cara wudu, diajarin tentang menutup aurat, diajarin tentang tata cara sholat, terus sampai selesai. Itu tanggung jawab suami. Kalau kita nggak open, istri kita biarin ikut kegiatan taklim ibu-ibu, tapi dipilih pengajiannya yang ada gurunya, ya. Karena kadang-kadang ngaji ibu-ibu nggak ada guru, ya. Gurunya turu-turu dia, ya. Jadi kalau sudah yasinan, zikir, tahlil, selawatan, kocok arisan, mikirin seragam, biasanya begitu pengajian ibu-ibu. Iya. Panggil, titipkan ibu-ibu, istri, pengajian ibu-ibu yang di situ ada guru yang ngajar ilmu, supaya ada tambahan ilmu. Wa'mur ahlaka bis sholat, ya, perintahkan keluargamu untuk sholat. Siapa keluarga? Sesudah istri, anak, ya. Anak, sesudah anak, kalau di rumah kita menantu, ya, karena kewajiban kita, ya. Anak, menantu, cucu, tuh mulut kita kudu comel, ya. Kemudian kalau di rumah kita ada pembantu, itu termasuk pembantu, ya. Pembantu, sholat tidak sholatnya sepanjang di rumah kita menjadi tanggung jawab kita. Kita punya karyawan, itu juga keluarga kita, ya. Ingetin tentang sholat, Pak Haji Budi ini tugasnya, ya. Jadi karyawan itu kudu diingetin, tulis tuh di tempat kerjaannya, ya. Sholatlah kamu sebelum disolatkan. Misalnya begitu. Itu kudu dibuat slogan-slogan begitu, ya. Supaya orang itu kemudian ada rasa semangat untuk sholat, ya. Seperti slogan yang lalu kan, ya. Hilang sendal di masjid adalah musibah kecil, ya. Tapi musibah besar adalah
sendalmu tidak pernah terlihat di masjid. Tuh, perlu ditulis itu. Ya. Slogan begitu tulis di depan masjid. Ya. Ya. Hilang sendal di masjid adalah musibah kecil. Musibah besar adalah sendalmu tidak pernah kelihatan di masjid. Biarin orang lewat baca. Itu. Supaya kemudian kepikir, iya ya, lah sendal gua tidak pernah ke masjid, berarti gua nggak pernah ke masjid nih. Musibah besar. Itu. Wa'mur ahlaka bis shalah. Ya. Perintahkan keluargamu dengan salat. Wastabir 'alaiha. Sabar, ya. Ngajak keluarga suruh salat itu sabar. Terus menerus. Tidak boleh berhenti. Hatta dia sudah keluarga, sudah pindah rumah, pagi subuh telepon, udah bangun belum mas, bang, ya. Udah pak, tuh, istrinya udah diajak sholat belum, udah, tuh keluarga-keluarga baru kudu begitu. Ya. Ya. Kenapa orang-orang dulu sholatnya pada semangat, pada rajin? Karena orang tuanya galak. Ya. Ya, orang tuanya galak. Subuh orang tua udah pulang dari masjid, anak belum bangun, udah siram air urusannya gitu. Ya. La nas'aluka rizqan, aku tidak minta kepadamu tentang rizki. Bahkan narzukuka, nahnu narzukuka, aku yang membagikan rizki kepadamu. Ya. Urusan sholat, kalau sholatnya sudah bagus, rizkinya pasti akan bagus. Terpenting semangat ibadah, semangat kerja. Ya. Tapi kalau sholat terus, ibadah kerjanya nggak ada semangatnya, ya dari mana jalan rezekinya? Kan harus ada jalannya, ya, supaya rezeki itu sampai. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik itu hanya akan sampai untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomahlah kamu dalam sholat 5 waktu, maka nanti kamu akan beruntung. Mengapa? Sebab sholat itu khairul amal, sebaik-baik amal ibadah. Sudah nggak ada yang lebih baik amal ibadah kecuali sholat, ya. Karena sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada atasan yang lebih atas, tidak ada atasan yang paling atas kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mendahulukan panggilan sesama makhluk, ya. Dahulukanlah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan kemuliaan salat, anna salata shifaa'un lil arwah wal ashbah, bahwasanya salat itu adalah menjadi obat lil arwahi, bagi arwah, arwah jamak dari ruh, wal ashbahi, dan badan, ya. Kalau dibilang arwah wal ashbah berarti jiwa dan raga, ya. Salat adalah obat jiwa, obat raga, obat penyakit jiwa, obat penyakit badan. Fa'an Abi Hurairah, maka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, inna fis salati shifaa'un, sesungguhnya dalam salat itu ada obat. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan hadis Imam Ahmad. Salat itu obat, ya. Da'un min kulli da'in as-salat, ya. Ada riwayat seorang ulama diberikan penyakit yang tak kunjung sembuh, itu obatnya tiap malam sholat sepanjang malam, sholat sunnah sepanjang malam, ya. Sampai
kemudian Allah kasih kesembuhan. Kalau pekerjaan sholatnya Uwais Al-Qarni, itu takbirnya dari sesudah Ba'diyah Isya yang 4 rakaat, itu salamnya waktu sahur. Coba. Takbirnya sesudah Ba'diyah Isya, salamnya masuk waktu sahur. Sholat terus, nggak ada rakaat-rakaatnya. Bangun rukuk sujud, bangun rukuk sujud, bangun rukuk sujud, terus tuh sampai masuk menjelang waktu subuh baru berhenti. Itu Uwais Al-Qarni ya. Makanya kata Rasulullah, besok kalau kalian ketemu anak muda namanya Uwais Al-Qarni, sampaikan salam saya, kemudian mintalah kalian doa daripada dia. Uwais Al-Qarni. Zaman Khalifah Abu Bakar, tiap haji diumumkan, adakah orang yang namanya Uwais dari satu kampung ini? Nggak ada. Zaman Khalifah Umar diumumkan juga setiap haji, ada nggak namanya Uwais? Nggak ada. Berapa kali, berapa tahun, kemudian ada orang yang datang kepada Khalifah Umar, wahai Umar, saya punya ponakan namanya Uwais, kerjanya tukang gembala kambing, ya modelannya lusuh dah, emang dia yang dimaksud? Oh, di mana itu? Ya di kampung saya. Udah, nanti selesai haji kita paranin, kata saya Khalifah Umar. Berangkat tuh, paranin Uwais Al-Qarni lagi nyender di bawah pohon sambil ngurusin kambingnya yang banyak, ratusan. Itu mulut nggak pernah berhenti baca Quran ya. Baca Quran nggak pernah berhenti ya, hafal berarti ya. Kalau baca tanpa teks hafal berarti baca Quran. Datang Khalifah Umar bersama dengan menantunya Rasulullah, mertua sama menantu ya. Mertuanya Rasulullah sama menantunya Rasulullah, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, Assalamualaikum, hal anta Uwais? Ya. Waalaikumsalam, na'am anak Uwais ya. Khalifah Umar gak sabaran ya. Ini Ali, menantunya Rasulullah ya. Kata Sayyidina Ali, ini Umar, khalifah yang sedang berkuasa sekarang. Itu duduk ya duduk aja, baca Quran aja, nggak terkaget ya, kayak kita kedatangan Pak Camat ya. Lagi ngaji begini Pak Camat datang, kira-kira gimana nih ya, kaget, baru camat, bagaimana gubernur presiden. Ini presiden yang datang lagi baca Quran, nyender di pohonan, baca aja terus. Oh iya, gitu doang. Oh iya, gitu. Dapat salam dari Rasulullah, waalaikumsalam. Rasulullah sudah wafat. Nah, setelah ngobrol, kata Sayyidina Umar, Ali, ini Uwais bajunya lecek begini, kita beliin yuk. Gitu. Ya, bajunya baju model orang-orang sufi. Ya. Bajunya rangkep 3, tapi tambelan semua. Nah, modelannya begitu. Padahal ini waliullah ini. Ya. Tunggu sebentar ya Uwais, jangan kemana-mana, ntar saya balik lagi. Ya. Singkat cerita, ke toko terdekat ya, beli baju yang bagus buat Uwais ya. Begitu balik ke situ ya, sudah nggak ada sekambing-kambingnya ya. Karena tidak ingin dipuji, tidak ingin dihormati, dan tidak ingin menjadi orang terhormat. Udah, yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti hatinya, jiwanya sudah memperoleh obat. Jiwanya sudah memperoleh obat. Kalau orang hidupnya ya, sudah tidak berharap sanjungan orang hidupnya sudah tidak mudah sakit hati kepada orang hidupnya
sudah tidak ada perasaan-perasaan tidak nyaman terhadap orang lain, berarti hatinya sudah sehat. Nggak ada cemburu, nggak ada sakit hati, nggak ada marah, nggak ada kebencian, berarti jiwanya sudah sehat. Nah, obati jiwa kita supaya sehat seperti itu lewat sholat 5 waktu dengan baik dan sempurna. Adapun obat badan, ya, saya pernah membaca terapi sholat untuk kesehatan. Saya agak lupa, kalau nggak salah pengarangnya Mustafa Al-Ghumayi. Kalau ada yang punya boleh itu dibaca. Syekh Mustafa Al-Ghumayi. Beliau menuliskan tentang terapi obat, terapi kesehatan lewat sholat. Jadi sholat itu menjadi penyebab kesehatan, bukan sholat supaya badannya sehat, supaya sakitnya sembuh. Nanti kalau sudah sembuh nggak sholat lagi, ya. Tapi sholat itu menjadi bagian dari terapi kesehatan. Dalam takbiratul ihram, dalam ruku', dalam sujud, posisi sujud yang benar, ya. Posisi ruku' yang benar, ya. Kemudian posisi i'tidal, ya, gerak berdiri yang benar, itu semua bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang sifatnya badaniah. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal-hal yang seperti ini kita harus percaya kalau beritanya, informasinya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita pelajari pada pagi hari ini, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.